Halo, selamat datang kembali di Jawab Det. Hari ini, kita tidak akan membahas asteroid atau letusan supervolcano yang jadi langganan film kiamat. Kita akan membahas sebuah kepunahan yang sangat ironis, kepunahan yang disebabkan oleh keberhasilan evolusi kehidupan itu sendiri. Ayo kita kembali ke masa 372 juta tahun yang lalu, ke periode Devonian. Ini adalah latar dari sebuah tragedi yang dikenal sebagai kepunahan massal akhir Devonian. Kepunahan besar kedua dari 5 kepunahan dahsyat dalam sejarah planet kita. Tapi jangan bayangkan, ini terjadi dalam sekejap. Kepunahan ini adalah sebuah maraton kehancuran yang berlangsung luar biasa lama, sekitar 20 hingga 25 juta tahun. Skala dampaknya sangat mengerikan. 50 hingga 70% genera, makhluk hidup laut, musnah. Mengakhiri dominasi banyak spesies purba yang ikonik. Untuk memahami kepunahan ini, kita harus memahami dunia Devonia. Periode ini sering disebut sebagai zaman ikan. Lautannya dipenuhi kehidupan yang fantastis, termasuk ikan berarmor raksasa yang menakutkan seperti Dunkleosteus, bagian dari kelompok Placoderm. Di darat, benua-benua raksasa seperti Laurussia, Gondwana, dan Siberia mulai bergerak dan bergeser. Namun, perubahan paling signifikan justru terjadi pada flora. Awalnya, daratan hanya dihuni oleh tumbuhan sederhana yang merayap. Tapi di periode Devonian, evolusi menekan tombol akselerasi. Tumbuhan darat berkembang pesat, menghasilkan pohon sejati pertama di bumi, seperti Archaeopteris. Pohon-pohon ini bukan lagi tanaman kecil, mereka punya akar yang kompleks dan daun yang efisien untuk fotosintesis. Selain itu, ada juga jamur raksasa setinggi 8 meter bernama Prototaxites yang menjulang di daratan. Di saat yang sama, nenek moyang amfibi, seperti Tiktaalik, mulai mencoba peruntungan di daratan, mengambil langkah pertama dari air. Kehidupan tampak sedang menuju puncak keemasan. Tapi justru keberhasilan evolusioner inilah yang menjadi bumerang maut. Kepunahan akhir Devonian tidak terjadi dalam satu serangan tunggal. Ini adalah drama dua babak yang dipicu oleh pendinginan global yang ekstrem. Peristiwa ini memukul keras ekosistem terumbu karang raksasa dan Trilobita yang sudah eksis jutaan tahun. Babak kedua, yang menandai akhir periode ini, adalah peristiwa Hungenberg, sekitar 359 juta tahun lalu. Inilah puncaknya. Pendinginan mencapai level ekstrem. Lapisan es terbentuk secara masif di kutub selatan, yang saat itu adalah benua Gondwana, menyebabkan permukaan laut turun drastis. Peristiwa Hungenberg inilah yang menghabisi sisa-sisa Placoderm yang gagah perkasa, membuka jalan bagi hiu dan tetrapoda untuk mendominasi era berikutnya. Lalu, apa yang memicu pendinginan ekstrem ini? Ada beberapa teori. Tetapi yang paling menarik dan relevan dengan judul kita adalah teori mengenai bumi kalah sama hutan. Teori pertama, hutan yang membunuh bumi. Ketika pohon-pohon Devonian tumbuh dan menyebar, mereka melakukan fotosintesis dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Pohon-pohon raksasa ini menyedot karbon dioksida dari atmosfer secara masif. Kadar CO2 yang tadinya sangat tinggi, sekitar 4.000 bagian per juta, menurun tajam hingga di bawah 1.000 bagian per juta. Penurunan gas rumah kaca ini ibarat merobek selimut hangat bumi, menyebabkan suhu global anjlok hingga 8 derajat Celcius dan memicu zaman es. Namun, masalahnya tidak berhenti di pendinginan. Akar-akar pohon yang kompleks juga mempercepat pelapukan batuan dan tanah. Nutrisi penting seperti fosfat dan nitrat hanyut dalam jumlah besar melalui sungai menuju lautan. Ketika jutaan ton alga ini mati, mereka tenggelam ke dasar laut dan membusuk. Proses pembusukan ini menghabiskan oksigen dalam air, menciptakan zona mati yang luas atau kondisi anoksia. Lautan menjadi kekurangan oksigen, membunuh kehidupan laut secara massal, mulai dari terumbu karang hingga ikan-ikan besar yang megap-megap mencari napas. Teori kedua, vulkanisme dan keracunan logam berat. Teori lain menunjuk pada aktivitas vulkanisme skala besar. Buktinya ada pada lonjakan kadar merkuri yang ditemukan pada batuan Devonian akhir. Erupsi gunung berapi yang masif melepaskan abu ke atmosfer, memicu musim dingin vulkanik yang semakin mempercepat pendinginan. Selain itu, erupsi ini juga menyebabkan hujan asam dan melepaskan logam berat beracun, yang semakin meracuni ekosistem laut yang sudah sangat rentan. Teori ketiga, ancaman dari luar angkasa. Ada pula hipotesis yang lebih spekulatif, yaitu ledakan bintang atau supernova di dekat bumi. Ledakan ini
diperkirakan telah memancarkan radiasi gamma yang merusak lapisan ozon bumi. Tanpa ozon, radiasi ultraviolet ekstrem membanjiri permukaan planet, merusak materi genetik kehidupan di darat dan di permukaan laut. Bukti ini dicari melalui kerusakan pada serbuk sari fosil, meskipun bukti isotop yang lebih pasti masih terus diteliti. Pada akhirnya, kemungkinan besar kepunahan akhir Devonian bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi fatal dari semuanya. Munculnya hutan mengubah siklus karbon secara radikal, yang kemudian diperburuk oleh aktivitas vulkanisme dan pendinginan global yang tak terkendali, ditambah kemungkinan adanya ancaman dari luar angkasa. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan ekosistem kita dan bagaimana sebuah keberhasilan evolusi seperti munculnya pohon bisa memiliki konsekuensi yang menghancurkan jika terjadi terlalu cepat dan terlalu masif. Periode Devonian berakhir, membawa kita ke periode karbon, sebuah era baru yang akan didominasi oleh hutan purba dan kehidupan darat yang baru, lahir dari abu kepunahan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.